teman-teman, kembali lagi di video Talk to Philip bersama saya Mila. Kali ini saya nggak sendirian nih, saya ditemenin Mas yang di sebelah saya nih. Halo Mas, bisa dikenalin dulu mungkin namanya dan dari mana, biar teman-teman kita di rumah pada tahu nih Mas. Ya, terima kasih banyak Mbak. Perkenalkan, saya Dustin Dana Pramita, Equity Analyst dari Philip Sekuritas Indonesia. Tuh teman-teman udah tahu kan? Nah, Mas Dustin, sekarang kabarnya gimana nih Mas? Sehat? Sehat? Baik Mbak, terima kasih. Aman ya? Mbak sendiri gimana strategi investasinya nih? Ya, masih aman lah sejauh Aman ini, ya? masih Oke. aman. Oke. Jadi gini Mas Dustin, teman-teman kita nih banyak ya nanya di sosial media mengenai sektor apa sih yang bagus untuk diinvestasikan. Selain itu ada juga yang nanya, kenapa BI ini terus nurunin suku bunga atau menahan suku bunga. Nah, kali ini kita akan bahas di video ini nih teman-teman mengenai hal tersebut. Jadi Mas Dustin, kan yang kita ketahui BI terus menahan suku bunga di angka 3,5% ya Mas Dustin. Betul, Mbak. Kalau nggak salah. Iya. Nah, menurut Mas Dustin nih, pasti dengan penurunan suku tersebut berdampak ke salah satu sektor. Betul. Seperti sektor perbankan, betul Mas Dustin? Betul Mbak. Nah, jadi menurut Mas Dustin nih mengenai penahanan suku bunga tersebut, gimana sih sektor perbankan kita setelah penahanan suku bunga tersebut? Dan menurut Mas Dustin nih, kira-kira ada gak sih dampaknya dan apakah sudah recovery nih sektor perbankan kita? Iya, oke. Terima kasih Mbak Mila. Jadi berbicara tentang suku bunga Bank Indonesia ya, yang terakhir dijaga di 3,5%, menurut kami itu masih relevan ya dengan kondisi ekonomi saat ini dan juga sesuai dengan strategi Bank Indonesia juga ya dalam mensupport ekonomi kita. Dan kemudian kalau berbicara tentang perbankan sendiri Mbak, kalau dari data terakhir ya yang saya lihat, secara year to date, loan growth kita atau pertumbuhan pinjaman kita nih, pertumbuhan kredit, itu udah tumbuh positif, 1,11%. Wow. Dibandingkan bulan sebelumnya yang masih kontraktif ya, secara year to date maupun year on year. Dan hal itu menjadi suatu pertanda ya, atau menjadi suatu awalan yang baik ya untuk sektor perbankan, khususnya di sektor kredit ini, di mana ini menjadi pertumbuhan positif ya pertama sejak wabah COVID melanda Indonesia, seperti itu Mbak kira-kira. Oke, berarti sektor perbankan kita saat ini sudah mulai recovery ya Mas artinya. Nah, mengenai hal itu, faktor apa aja sih? Tadi kan Mas Dustin sempat menyinggung beberapa hal gitu. Kenapa si sektor perbankan ini sudah mulai recovery? Apa sih yang mendukung pendapat Mas Dustin mengenai recovery ini? Iya, jadi salah satunya yang tadi sudah saya sebutkan ya, dari pertumbuhan pinjaman yang sudah mulai tumbuh positif. Selain itu juga ada kebijakan pemerintah yang memang sangat mensupport ya menurut kami untuk sektor perbankan ini, salah satunya dari pelonggaran loan to value ya, atau rasio ya yang berkaitan dengan pinjaman dari sektor KPR dan juga KPA, di mana Bank Indonesia melonggarkan loan to value dari angka 90% hingga 100%. Jadi artinya masyarakat bisa mendapatkan ya, atau bisa merasakan fasilitas pinjaman kredit pemilikan rumah dengan DP 0 rupiah nih Mbak. Menarik ya Mas Dustin berarti ya? Betul, jadi hal ini kami rasa bisa mensupport ya pertumbuhan kredit dari sektor KPR maupun KPA. Kemudian juga ada dari pelonggaran atau pemangkasan ya PPNBM untuk sektor otomotif, di mana PPNBM ini bisa dipangkas menjadi 0%. Wow. Jadi kami melihat di sini stimulus yang diberikan pemerintah berpotensi memberikan dorongan untuk sektor kredit otomotif ya, kredit kendaraan bermotor untuk terakselerasi di tahun ini. Selain itu juga ada rencana pemerintah dalam subsidi bunga UMKM ya Mbak, yang diberikan yang dibentuk juga dalam anggaran PEN 2021. Dan hal itu bisa kami anggap sebagai satu stimulus yang baik nih Mbak untuk masyarakat yang ingin berusaha ya. Dan itu juga bisa mendorong ekonomi kita, mengingat sektor UMKM ini sebagai sektor yang memberikan kontribusi ya terhadap ekonomi kita sebesar 60%, kurang lebih seperti itu.
Jadi itu bisa dikatakan hal yang positif juga ya untuk sektor-sektor tersebut yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi penurunan suku bunga ini bisa dianggap sebagai angin segar ya Mas Dustin? Betul, betul sekali Mbak. Nah, baik Mas Dustin. Mengenai BI yang terus menurunkan suku bunga nih Mas Dustin, kenapa sih BI itu terus menekan suku bunga kita dan apakah berdampak pada perekonomian? Oke. Kenapa Bank Indonesia terus menahan atau dalam jika kita bandingkan dengan tahun lalu Bank Indonesia terus menurunkan tingkat suku bunga. Itu karena ekonomi kita kan belakangan ini kan atau mungkin khususnya 2020 kan sedang terkontraksi ya Mbak ya. Betul. Jadi Bank Indonesia sengaja menurunkan tingkat suku bunganya untuk mendorong masyarakat untuk lebih konsumtif ya, dan juga membanjiri ya istilahnya suplai uang yang beredar di roda perekonomian kita sehingga bisa betul ada perputaran dari ekonominya juga dan juga transaksinya juga lebih besar. Dan itu sebabnya Bank Indonesia terus menurunkan atau bahkan saat ini menahan tingkat suku bunganya. Oke, begitu tuh teman-teman penjelasan dari Mas Dustin. Aku mau nanya lagi nih Mas Dustin, kan dengan adanya penurunan suku bunga bank sentral, itu apakah ada penurunan suku bunga kredit bank umum Mas Dustin? Bisa dijelaskan? Iya, jadi secara ini ya, teknisnya ya, ketika Bank Indonesia menurunkan tingkat suku bunganya, suku bunga acuan, perbankan akan mengikuti ya penurunan tingkat suku bunga itu dan menyesuaikan mungkin kurang lebih sekitar 3 bulan ya untuk penyesuaian suku bunga perbankan sendiri mengikuti dari penurunan tingkat suku bunga Bank Indonesia. Namun di sini kalau kita lihat ya memang kebijakan penurunan suku bunga ini tentunya akan diikuti oleh perbankan yang menurunkan tingkat suku bunganya seperti itu. Oke, baik. Nah, Mas Dustin, kalau misalkan kita berbicara soal perbankan ya, soal sektor perbankan ini sepertinya menarik ya Mas Dustin. Nah, mungkin untuk teman-teman yang ingin berinvestasi di sektor perbankan nih Mas Dustin, ada gak sih rasio-rasio yang harus mereka pelajari lebih lanjut Mas Dustin? Iya, jadi memang ada banyak ya rasio dari sektor perbankan ini, namun mungkin kalau bisa saya kasih sedikit masukan ya, mungkin di antara rasio yang banyak itu terdapat rasio-rasio yang bisa dijadikan pertimbangan atau yang bisa dilirik ya lebih detail lagi. Ada beberapa yang harus ditekankan ya, harus dilihatnya. Ada non-performing loan atau rasio kredit macet atau yang diragukan, atau mungkin ada beberapa klasifikasi khusus ya untuk kredit tersebut bisa dikatakan non-performing loan. Jadi rasio ini menggabungkan ya atau membandingkan rasio kredit macet terhadap total kredit yang disalurkan oleh perbankan. Jadi cara bacanya adalah ketika rasio ini angkanya semakin rendah, maka resiko kredit macet atau kredit yang kurang baik yang perbankan perlu manage itu semakin berkurang, dan itu nanti harapannya bisa mengurangi juga dari tingkat risiko yang akan diterima oleh perbankan. Seperti itu. Nah, selain itu juga ada capital adequacy ratio atau rasio kecukupan modal yang menggambarkan modal inti dari si perbankan terhadap aset tertimbang menurut resikonya. Jadi cara baca rasio ini adalah ketika angkanya semakin tinggi, maka rasio kecukupan modal si perbankan untuk menjalankan aktivitas usahanya semakin kuat. Seperti itu. Dan yang terakhir ada price to book value. Nah, yang ini mungkin yang paling penting ya Mas ya? Ya, jadi mungkin teman-teman atau Sobat Philip sudah tahu price to book value, dan hal ini juga sebagai satu cara ya untuk menilai si saham atau harga si saham perusahaan tersebut sudah mahal atau belum. Betul. Biasanya price to book value ini kita gunakan dengan membandingkan emiten-emiten sejenis di sektor tersebut. Jadi cara bacanya adalah ketika price to book value lebih rendah, maka harga saham si emiten tersebut bisa dikatakan lebih rendah dari pesaing-pesaingnya. Mungkin seperti itu Mbak. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kalau saya nggak salah itu ada PBV, CAR, non-performing loan. Nah, ngomong-ngomong soal sektor perbankan nih Mas Dustin, sebenarnya sektor perbankan ini layak gak sih untuk diinvestasikan jangka panjang? Dan selain itu ada gak sih strategi untuk teman-teman di rumah nih yang ingin berinvestasi di sektor perbankan mungkin Mas Dustin? Iya, jadi kalau kita bicara tentang perbankan saat ini ya dengan rasio ataupun indikator ekonomi yang sudah saya sebutkan tadi, memang sektor ini masih
dalam fase pemulihan ya, namun ada tanda-tanda pemulihan yang positif nih di tahun ini. Jadi untuk sektor perbankan sendiri saya rasa dan kami rasa ya di tim Research Philip masih layak untuk diinvestasikan atau menjadi satu pilihan ya investasi untuk sobat Philip di rumah. Dan mungkin kalau kita berbicara dengan Big Four Bank ya, diantaranya mungkin teman-teman juga sudah tahu Big Four Bank-nya ada BBCA, kemudian BMRI, BBRI dan juga BBNI. Di mana kalau kita lihat di sini memang keempat emiten tersebut sudah sangat mature ya, atau mungkin sudah sangat matang di industrinya ya. Jadi kalau kami lihat memang pandemi COVID yang melanda di tahun 2020 lalu memang mempengaruhi dari kinerja keempat perbankan tersebut. Namun bisa kita lihat seperti contohnya Bank BCA ya, yang bisa menurunkan atau mengefisiensikan beban-beban yang ada di laporan keuangan ya, sehingga laba bersihnya tergenerate di tahun ini atau di kuartal ini. Jadi menurut saya dengan kekuatan efisiensi dan juga sudah matangnya ya 4 bank tersebut menjalankan bisnisnya, kami rasa bisa dijadikan pilihan investasi untuk jangka panjang. Seperti itu, Mbak. Oke, Mas Dustin. Kira-kira nih mungkin untuk teman-teman yang di rumah pasti bertanya-tanya, apakah sekarang waktu yang tepat untuk masuk ke sektor perbankan, Mas Dustin? Iya, balik lagi ya Mbak ya. Kalau kita lihat pemulihan ekonomi kita yang sudah mulai terlihat ya dan sudah mulai tumbuh di tahun ini, kami rasa sektor perbankan menjadi salah satu pilihan investasi yang cocok ya Mbak. Dan juga mungkin kalau untuk masuk di saat-saat ini mungkin cocok ya, karena kami berharap ya dan juga pemerintah dan semua juga berharap pandemi COVID ini akan segera berakhir. Kemudian juga kami berharap juga distribusi vaksin yang dilakukan oleh pemerintah semakin merata dan nanti akhirnya bisa mencapai suatu kondisi yang di mana kita sudah bebas dari pandemi COVID-19 seperti itu, Mbak. Oke. Jadi seperti itu teman-teman, sekilas insight dari Mas Dustin mengenai sektor perbankan. Mungkin untuk kamu yang ingin di video berikutnya kita mau bahas apa, kamu bisa komen di kolom komentar ya, topik-topiknya apa aja yang ingin dibahas. Baik Mas Dustin, mungkin seperti itu aja Mas Dustin. Makasih banyak ya untuk waktunya dan penjelasannya ke teman-teman yang ada di rumah. Jadi teman-teman, mungkin insight yang dari Mas Dustin kasih bisa jadi pertimbangan untuk kamu yang ingin berinvestasi di sektor perbankan, gitu Mas Dustin ya. Iya, gitu Mbak. Oke, baik teman-teman, cukup sampai di sini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Nah, gimana teman-teman? Menurut kamu videonya seru gak sih? Kalau menurut kamu seru, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kamu. Dan paling penting nih, kamu harus subscribe Philip Sekuritas Indonesia. Kalau misalkan kamu ada pertanyaan lebih lanjut, kamu bisa bertanya di bawah sini ya. Sampai berjumpa di video berikutnya.